Halo Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau memberikan informasi terkait dengan di mana Mendikdaksmen itu berencana untuk menghilangkan kata zonasi dan ujian di pendidikan dasar. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa menghilangkan kata zonasi atau ujian. Jadi bisa saja konsepnya sama tetapi hanya cuma berubah nama gitu ya. Nah, jadi baru-baru ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu telah mengumumkan rencana untuk menghapus istilah ya zonasi dan ujian dalam konteks pendidikan dasar. Nah, langkah ini sebenarnya merupakan respon terhadap berbagai masukan dan kritik terkait implementasi sistem zonasi dan ujian nasional di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa ada evaluasi sistem zonasi di mana uh, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu mulai diterapkan pada era Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi dengan tujuan uh, pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Nah, namun ternyata implementasinya itu menimbulkan berbagai permasalahan, seperti misalnya ada ketimpangan jumlah sekolah di tiap zona yang kurang fasilitas pendidikan yang merata. Nah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga mengkritik sistem ini dan meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti itu menyatakan bahwa pihaknya ini sedang mengkaji ini sistem yang ada terkait dengan sistem zonasi dan berencana untuk menerapkan hasil evaluasi pada tahun ajaran 2025-2026. Nah, beliau juga menyebutkan ada 3 opsi yang dipertimbangkan, yaitu dengan melanjutkan skema saat ini, menghapus sistem zonasi, atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan. Nah, kalau berkaitan dengan perencanaan pengembalian ujian nasional, di mana terkait dengan ujian nasional, Abdul Muti itu mengindikasikan kemungkinan penerapan untuk ujian nasional itu pada tahun 2025-2026 itu dikembalikan lagi ya, di mana Komisi 10 DPR RI itu berencana memanggil Mendikdasmen untuk membahas rencana ini lebih lanjut dengan harapan bahwa ujian nasional yang baru akan lebih inovatif dan tidak menjadi beban bagi mahasiswa. Nah, jadi kembali ke sistem zonasi ya, bahwa kebijakan ini tentunya melibatkan 2 aspek utama yang sudah lama menjadi perdebatan publik. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik itu dan juga istilah ujian nasional itu bukannya dihapus Bapak Ibu, tapi diganti dengan yang pendekatan yang lebih inovatif dan relevan untuk kebutuhan saat ini. Nah, pertama yang perlu kita pahami bahwa sistem zonasi bisa dikatakan sebagai kebijakan awal yang diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Namun, kenyataan ketika praktek di lapangan justru memunculkan banyak kendala. Ya, salah satunya adalah ketimpangan jumlah sekolah di zona tertentu dengan fasilitas yang tidak merata. Nah, selanjutnya itu lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang ujian nasional? Nah, ujian nasional itu rencana besar lainnya adalah kemungkinan dikembalikan lagi ujian nasional pada tahun ajaran 2025-2026. Nah, namun pemerintah ini berjanji bahwa ujian nasional yang baru ini tidak akan menjadi beban siswa ya, melainkan dirancang untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, tentu ini juga mendapatkan dukungan ya dari DPR RI, sehingga DPR RI itu berencana ini untuk memanggil Mendikdasmen untuk membahas hal tersebut. Nah, harapannya kebijakan baru ini benar-benar bisa menjadi solusi yang bukan sekedar formalitas. Nah, lalu sebenarnya dampak dan harapan apa ya yang bisa akan dirasakan oleh adik-adik siswa ya? Terutama adalah perubahan kebijakan ini tentu membawa harapan baru, di mana pemerintah itu ingin memastikan semua anak Indonesia itu memiliki akses pendidikan yang berkualitas tanpa adanya batasan zona atau beban ujian yang tidak relevan. Nah, langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih kompetitif dan
di tingkat global. Nah, bagaimana menurut kalian nih terkait dengan kebijakan ini? Nah, apakah langkah ini itu sudah merupakan langkah yang tepat untuk masa depan pendidikan Indonesia? Nah, tentu akan menimbulkan banyak polemik ya atau pendapat ya. Tentunya ini bisa berharga buat Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswa yang saat ini itu mungkin ada yang berkomentar bahwa kok dikembalikan lagi ya ujian nasional. Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya ya, bahwasanya kalau kita menanggapi ini dengan berbagai kritikan yang negatif, maka ya kita tidak akan pernah mengetahui sebenarnya sistem ini dapat berjalan dengan baik atau tidak ya, karena perlu adanya uh, riset nih, kita harus melakukannya gitu. Nah, kalau kita lihat ya mungkin ya coba dibayangkan ya seseorang mungkin mahasiswa itu bisa menyelesaikan soal-soal ujian yang menentukan masa depannya dalam waktu yang terbatas. Nah, dengan cara itu dia sebenarnya menciptakan tekanan besar ya terutama bagi mereka yang berasal dari daerah-daerah dengan akses pendidikan yang terbatas. Nah, oleh karena itu Mendikbudristek itu menyatakan bahwa ini sedang dirancang pendekatan barunya Bapak Ibu. Jadi untuk menggantikan ujian nasional itu. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ujian nasional yang nanti akan diterapkan itu tidak akan membebani siswa. Ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyatakan hal tersebut. Jadi bukan dijadikan sebagai beban ya. Di mana justru ujian ini itu bisa bermanfaat untuk masa depan siswa yang mungkin selama ini hanya berfokus kepada hafalan, tetapi nanti ke depannya itu lebih menekankan kepada kreativitas, kemudian ada pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian tentu yang kita harapkan adalah dampak dari kebijakan tersebut. Ya, tentunya dampaknya adalah tentunya yang kita harapkan dampak positif ya, bukan dampak negatifnya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book, kemudian template PPT yang siap dipakai untuk misalnya mengajar dan lain-lain. Tentu kalau e-booknya guru dan siswa ya, yang bisa bermanfaat untuk mengajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengklik link yang nanti saya siapkan di deskripsi dari video ini. Terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.